Sebanyak 5 pemain andalan Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar, kemungkinan besar baru bergulir pada Januari 2024. Jika digelar tahun depan, Timnas Indonesia bisa diperkuat 3 pemain naturalisasi yang diproyeksikan tampil di Piala Dunia U20 2023, yakni Rafael Struijk, Ivar Jenner dan Justin Hubner. Ketiga nama di atas bakal melengkapi 2 nama lain yang sedang menanti debut bersama Timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh dan Shane Patinama. Kehadiran nama-nama di atas berpotensi menggeser sejumlah pemain andalan Shin Tae-yong di Piala AFF 2022. Setidaknya ada 5 yang terpental, efek kehadiran nama-nama personel naturalisasi di atas. Siapa saja? Berikut 5 pemain andalan Timnas Indonesia yang jadi korban kehadiran 5 pemain naturalisasi tambahan di Piala Asia 2023. Dalam pola 3 back di Piala AFF 2022, Rizky Ridho berkolaborasi bersama Jordi Amat dan Kapten Fahrudin Arianto. Namun, di Piala Asia 2023, posisi Rizky Ridho terancam digeser Elkan Bagot atau Justin Hubner. Butuh usaha ekstra bagi Rizky Ridho menembus deretan back inti Timnas Indonesia. Sebab, di sana bercokol nama-nama beken seperti Jordi Amat, Fahrudin Arianto, Elkan Bagot dan Justin Hubner. Posisi fullback atau wingback kiri Timnas Indonesia tak pernah lepas dari nama Pratama Arhan. Namun, Pratama Arhan berpotensi tergeser ke bangku cadangan karena keberadaan pemain naturalisasi asal Belanda, Shane Patinama. Kualitas Shane Patinama tak perlu diragukan lagi. Ex-pemain muda Ajax Amsterdam ini merupakan pemain andalan klub asal Norwegia, Viking FK. Saat ini, Shane Patinama tinggal menjalani sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Sosok Rahmat Irianto begitu sentral di lini tengah Timnas Indonesia, tepatnya saat mentas di Piala AFF 2022. Tiap kali Rahmat Irianto turun, gawang Timnas Indonesia tidak pernah kebobolan. Akan tetapi, status andalan Rahmat Irianto berpotensi hilang karena keberadaan Ivar Jenner. Secara posisi bermain Rahmat Irianto dan Ivar Jenner memang sedikit berbeda, satu biasa beroperasi sebagai gelandang bertahan, satunya lagi gelandang serang. Namun, visi bermain Ivar Jenner sangat dibutuhkan Shin Tae-yong di ajang besar seperti Piala Asia 2023. Posisi penyerang utama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dipercayakan kepada Dendi Sulistiawan. Namun, status itu berpotensi tergeser karena kehadiran Dimas Drajat atau winger Ado Den Haag, Rafael Struijk. Rafael Struijk saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Sama seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner, Rafael Struijk diproyeksikan tampil di Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Di era Shin Tae-yong, posisi fullback kanan tak pernah lepas dari yang namanya Asnawi Mangkualam. Akan tetapi, status itu berpotensi digeser Sandy Walsh, fullback kanan milik KV Mechelen. Sandy Walsh sebenarnya sudah disiapkan Shin Tae-yong tampil di Piala AFF 2022. Namun, karena KV Mechelen menolak melepas Sandy Walsh, pemain 27 tahun itu gagal ambil bagian di Piala AFF 2022. Karena itu, Piala Asia 2023 bakal menjadi turnamen besar pertama Sandy Walsh bersama Timnas Indonesia. Harapannya berkat bantuan pemain-pemain naturalisasi di atas, Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023. Jelang diselenggarakannya Piala Asia 2023, bakal menarik banyak perhatian dengan datangnya Shane Patinama di tubuh Timnas Indonesia, pemain sepak bola berdarah Belanda yang bakal membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Shane Patinama bisa bela Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 usai melakukan sumpah menjadi WNI. Pemain kelahiran Belanda, Shane Patinama semakin dekat menjadi warga negara Indonesia. Menpora Zainuddin Amali mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Shane Patinama telah disetujui Presiden Joko Widodo. Surat keputusan Presiden untuk penyerahan Shane Patinama telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Kepres pemberian kewarganegaraan RI untuk Shane Elianjay Patinama sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo.
Selanjutnya yang penasaran akan mengikuti pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta, kata Zainuddin Amali. Berdasarkan keterangan Menpora Zainuddin Amali, proses naturalisasi Shaheen Patinama tinggal berhenti lagi. Lantas, apa proses selanjutnya yang harus dilakukan Shaheen Patinama agar bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023? Shaheen Patinama segera mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Setelah mendapat status menjadi WNI, Shaheen belum bisa langsung membela timnas Indonesia. Shaheen Patinama harus melakukan perpindahan federasi menjadi PSSI agar bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Setelah semua proses tersebut selesai dilalui, Shaheen Patinama resmi bisa membela timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Nantinya, Shaheen Patinama bakal bergabung dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sejauh ini, hanya Jordi Amat yang telah memulai debut pertamanya bersama timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Shaheen Patinama dan Sandy Walsh bakal melakukan debut membela timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023 mendatang. Timnas Indonesia gagal memenuhi target lolos ke final, atau juara Piala AFF 2022. Langkah pasukan Shin Tae-yong harus terhenti di babak semifinal. Ambisi timnas Indonesia harus kandas di tangan Vietnam. Skuad Garuda takluk 0-2 secara agregat dari armada Park Hang-seo di 4 besar Piala AFF 2022. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong ikut bertanggung jawab atas kegagalan skuad Garuda lolos ke partai puncak Piala AFF 2022. Apa saja kesalahan Shin Tae-yong sehingga timnas Indonesia mentok di semifinal Piala AFF 2022? Shin Tae-yong gagal membawa timnas Indonesia menang atas Thailand ketika bertindak sebagai tuan rumah di babak penyisihan grup A Piala AFF 2022. Ketika itu, timnas Indonesia diimbangi 10 pemain Thailand 1-1. Skuad Garuda lebih dulu mencetak gol melalui tendangan penalti Mark Klok pada menit ke-50, sebelum dibalas oleh Sarah Chioyen menit ke-79. Ketidakmampuan membekap Thailand membuat timnas Indonesia mengakhiri grup A Piala AFF sebagai runner-up dan harus berhadapan dengan Vietnam di babak semifinal. Jika timnas Indonesia mampu mengatasi Thailand dan keluar sebagai juara grup A Piala AFF 2022, Fahrudin Arianto dan kawan-kawan akan melawan Malaysia yang kekuatannya masih berada di bawah Vietnam. Seperti apa yang dilihat, ini hampir sempurna, hampir menang. Para pemain bekerja keras, tetapi keberuntungan belum ada, imbuh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong lebih memilih untuk bermain aman di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2023.